Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia maju. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adigana Wesi Aji. Tidak lupa kami selalu ucapkan kepada rekan-rekan para pencinta Tosan Aji dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajat apa yang diinginkan, dan yang lebih penting selalu terus berkarya, bersemangat, termotivasi, dan jangan lupa selalu berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta agar apa yang kita jalani dalam dunia ini menjadikan suatu berkah dan barokah bagi kehidupan kita. Kali ini kita akan membabar atau membahas mengenai bab rasa ing ageman dalam sebuah tosan aji. Kenapa kita nggak bahas mengenai filosofi suatu bendanya atau bla bla bla? Mungkin sudah banyak ya. Kita bahas mengenai bab rosonya aja. Apa sih roso itu? Dalam sebuah tosan aji. Jadi rasa itu kalau menurut saya ya, mungkin kalau salah nanti rekan-rekan bisa ditambahkan di dalam kolom komentar. Jadi yang dirasakan, jadi yang dikatakan rasa dalam sebuah tosan aji, terutama yaitu kita harus mencintai, menyukai benda yang sudah kita miliki. Apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya, apapun itu pamor dan segala jenisnya, baik dapur atau dan lain sebagainya, itu wajib terutama kita suka menyayangi suatu benda tersebut seperti halnya kita menyayangi diri kita sendiri. Karena apa? Tanpa kita mencintai, tanpa kita menyukai, tanpa kita menyayangi sesuatu yang sudah kita miliki, hambar rasanya. Ibarat kata, piye aku arepe seneng, piye aku arepe menikmati, piye aku arepe iso selaras karo barang sing tak miliki, khususnya di tosan aji. Yang dikatakan bab rasa di sini yaitu kita merasakan suatu energi pada bendanya, yang hingga nantinya itu bisa selaras dengan diri kita ya. Jadi kita itu harus bisa merasakan getaran halus. Gampangan ini lah, contoh, kon seneng mbek wong wedok lek gak ono rasa, ya arepe seneng. Dengan berbagai tipe, dengan berbagai macam model seorang perempuan, lek bagiku iki seleraku, ya iki ya tresnaku. Padha kok keris, bagiku ini seleraku, belum tentu itu menjadi suatu selera buat dirimu atau orang lain. Itulah yang dikatakan suatu bab rasa. Rasaku gorong tentu podo karo rasamu. Karena apa? Yang tahu hanya diri kita. Karena rasa, tiap orang itu pasti berbeda-beda. Makanya dalam suatu tosan aji, terutama
Untuk tanda kutipnya di sini, orang yang suka mengenai sebuah sisi esoterik itu diperlukan peka rasa. Dan peka rasa itu kita gali dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Diri kita digali, rasa kita dikuatkan. Ati iki urip. Beda dengan logika ya, beda. Lek ati klik kretek ya dadi. Tapi lek pola pikir masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Jadi kok was-was, maju mundur. Iya enggak yo. Tapi lek ati klik, aku yakin. Opo sing nak duweni iki anugerah yang diberikan kepada Sang Pencipta. Kita kembalikan lagi. Kita memohonkan doa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan benda yang saya miliki menjadi suatu berkah dan barokah sebagai sarana atau piranti yang saya pergunakan nanti. Jadi jangan dimintakan kepada bendanya, tapi mintakan kembali kepada Sang Pencipta. Terutama untuk kategori tosan aji. Bab rasa ini gampang-gampang susah rek. Jadi istilahnya itu ojo percaya tembung jare lek kon gak ngerasakno dhewe. Energi yang tersimpan dalam sebuah tosan aji itu sangat bervariasi. Apabila kita detek secara batiniah, secara olah rasa, ono sing ngawoni anget, ono sing ngawoni adem, ono sing ngawoni panase nemen. Kadang ono sing didetek malah gak ngetokno apa-apa. Iku sing malah gawat itu. Kalau menurut saya, pengalaman saya, mungkin rekan-rekan punya pengalaman yang berbeda-beda. Kadang orang mengatakan, "Oh, iki barangnya panas iki, kok ngarakno ngene-ngene." Belum tentu. "Oh, iki hawane rada anget iki. Energine kok iso ngene-ngene, bla 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 bla." Juga belum tentu. Atau bahkan yang "Oh, iki hawane adem, enak, tentrem iki digawe ngene iso nyaman, bla bla bla." Juga belum tentu. Apa maneh sing kono rasane? Lah ya tambah bingung. Jadi dalam bab tosan aji itu alangkah baiknya kita itu peka diri. Baik wone panas, baik wone adem, baik wone anget, baik sing gak malah gak ngetokno. Disitulah kita tuh belajar mengolah. Disitulah kita akan mendapatkan suatu pengalaman. Nanti bisa membedakan dari karakter tiap-tiap benda yang kita miliki. Ojo sithik-sithik takon nang wong. Lek kowe takok nang wong, kapan pintermu? Takon oleh. Hanya sekedar edukasi, tapi kembalinya kan ke diri kita sendiri. Ya apa carane kon iso kenal barangmu iki? Ya apa carane kon iso nggunakno barangmu iki? Karena benda ini sebagai piranti, sebagai alat, sarana dan prasarana dalam suatu hajat kita. Kabeh pusaka iku apik, gak ono sing gak apik. Sing gak apik ku mek menungsane. Sing gak apik ku cara menggunakannya. Lek pusaka kabeh iku digawe apik oleh sang empu yang tujuannya pusaka itu kelak bisa bermanfaat kepada pemiliknya atau bendarane, gampangane ngono. Lek wis awak dhewe iso ngrasakno benda iki, seneng nang benda iki, tanpa memilah-milah atau membeda-bedakan dengan yang lain. Contohnya kalau aku nemburi kena wakil lah, gaman-gaman tuh.
ya kita rawat sama rata tanpa dibeda-bedakan. Dijalukno donga marang sing kuwasa. Padha kok rasane ade ngombe kopi ngene iki lho, kopi. Lah iki rada-rada ya gak pahit, ya gak manis tengah-tengah. Nah, di situ kan kita bisa menguraikan, oh rasane kopi iki koyo ngene. Gampangane ngono. Ini secara teori. Rasa ya, secara lahir. Ya lek secara nggak lahir, secara batiniah itu kan intern. Makanya dalam suatu tosanaji, pusaka dikatakan super dasar, pusaka dikatakan bisa ini itu semua kembali kepada sang pemiliknya, bukan kepada bendanya. Kenapa saya katakan kembali kepada yang hebat sang pemiliknya? Karena sang pemiliknya mengetahui dan mengerti. Karena rasa iku mau lho. Padha mbek ngene gampangane. Lek awak dhewe sering nyedek nang sing gawe urip. Sering eling nang gawe urip, sing gawe urip. Apa sing gawe urip iku mau yo gak eling ambek hambane iku mau. Ya pasti kan eling. Padha mbek barang iki, Tosan Aji. Di sini tersimpan sebuah doa yang tertanam oleh sang empu, dan dia pun juga bermunajat kepada sang pencipta. Lek awak dhewe gelem ngerteni, lek awak dhewe gelem ngerasoi, ya insyaallah menjadikan suatu berkah dan barokah. Api elek iku kabeh balik nang menungsane, bukan kemana-mana. Jangan sedikit-sedikit kita mengategorikan, oh gaib elek ngene ngono. Ojo ngomong gaib mengenai sebuah Tosan Aji. Awakmu dhewe iku lho ya gaib. Lek cara awak dhewe gak dikeki raga koyo ngene iki, fisik. Iki lak bentuk fisike ta. Padha koyo ragane awak dhewe. Ketok. Katakanlah warangka iki klambine padha koyo iki lho klambi sing tak gawe. Pantes enggak iku piye? Merbawani iku enggak piye? Itu contoh fisik. Tapi kalau kita bisa seragam, kita bisa selaras dengan apa yang ada pada sebuah Tosan Aji yang dikatakan sebagai bab rasa atau bab rasa ing Tosan Aji. Itu banyak beraneka macam kejadian. Contoh iki aku cerita. Mbok temen buka. Tapi sing ngrasakno aku dhewe. Percaya gak percaya, mari nanting benda kok gini. Bengi kok oleh unen-unen. Lek tak logikakno gak masuk akal. Ana swara gak ana wujud. Cuma didudui. Iki berbagai pengalaman ya, cuma cerita. Mungkin yang lain pernah mengalami seperti ini. Aku pun yo kaget rek. Ono swara mek ngomong bukaan Al-Qur'an surat An-Naml ayat bla 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 bla. Intinya inti yang nggak bisa saya ucapkan di sini. Cuma saya bisa menunjukkan suatu suratnya saja. Surat An-Naml bla 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 ayatnya. Loh,
Ngono iku lak wahyu sing oleh teko Gusti Pangeran melalui perantara suatu makhluknya yang diberikan ke kita. Lek kita gak iso nyimak, gak iso mewadahi, bingung. Bahkan sampai saya pun pernah berkonsultasi ya amit nuwun sewu nang Yai Hamid sing duwe pondok Boireng. Sempet tak takon nang Yai. Jejak aku oleh onen-onen wasilah seperti itu. Saya jadi ingat terhadap pemahar keris saya. Ya kita sebut aja. Namanya Mas Taufik Effendi. Beliau pun pernah juga seperti itu. Memahari keris dari saya. Mendapatkan suatu wejangan. Wejangan itu kalau nggak salah ya. Dia itu mendapatkan suatu bacaan yang sekiranya itu ada di Asmaul Husna. Iki percaya nggak percaya? Mugi-mugi wong iki ndelok. Jenenge Mas Taufik Effendi. Dikek nenen kon ngamalno. Ya jami. Duh. Iki lho lek sing diarani lek wis sak rasa iku. Jadi ageman apapun itu, kalau kita sudah bisa menyatu, selaras, insya Allah kita akan menemukan sebuah rahasia-rahasia yang hanya kita ketahui. Dan dibalik nomane kabeh iku kersane Gusti Allah. Duduk krana bendae sing sakti. Krana kene awake gelem rekoso, gelem teman-teman, akhirnya mudhun pengalaman seperti yang saya ceritakan tadi. Mulane kenapa sampai tak warai bab rasa ing tosan aji. Mungkin rekan-rekan yang lainnya atau rekan-rekan tosan aji juga mengalami hal-hal yang demikian seperti yang saya alami. Nggak dipungkiri, iki duduk cerita tembung jari. Tapi berdasarkan pengalaman. Kadang awak dhewe sampai bingung rek. Nrimo onen-onen koyo ngono. Begitu tak buka, ya bener. Surat An-Naml ono nang Al-Qur'an. Sing disebutno ayate bla 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 ya ono. Tapi aku gak iso nyebutno 2 ayat inti dari surat An-Naml tersebut. Ya katakanlah sihiri. Gamane kita cekel. Lek gaman iki mungkin wis tau tak review, cuma ya karo tak buka. Ngono ae lah, wis kata buka maneh. Karena kita tidak membabar mengenai sebuah filosofi atau makna dari sebuah bila, keris ataupun pamornya. Mungkin rekan-rekan yang pernah melihat tosan aji di channel Hogi Adigana, keris ini pernah saya review. Saiki aku cerita pengalaman nih, yaitu mau mengenai bab rasa. Percaya nggak percaya, tapi aku ngalami. Seperti itulah rasane ati marang gegaman sing awak dhewe duweni. Jadi intinya apa yang dapat diambil hikmahnya dari sebuah bab rasa mengenai suatu tosan aji? Pertama yaitu sayangilah benda yang kamu miliki. Rawatlah dengan baik. Jangan kamu tembang pilih bagaimanapun kamu banyak memiliki suatu pusaka. Semua itu bagus, nggak ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus itu gampangane ngene, sing nggak bagus iki wonge. Ya apa carane wonge iki sok apik ya ditoto. Ditoto lahire, ditoto batine. Insya Allah pusaka itu kari ngetut. Terus jangan lupa kita selalu berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan benda yang kita miliki menjadikan suatu berkah dan barokah dalam sebuah sarana dan prasarana
atau sebagai piranti yang kita miliki. Jadi jangan disalah tafsirkan. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas mengenai sebuah pengalaman ya. Iki mek cerita bab rasa ing tosan haji. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa sekiranya menjadi suatu manfaat kepada rekan-rekan para tosan haji. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian saya kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri konten ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Dukung terus channel Hogi Adigana Wesi Aji. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbagi lagi mengenai bab sebuah tosan aji. Salam Rahayu. Sang